Serikat Buruh bakal aksi tolak transfer data WNI ke AS. Rencana demonstrasi besar-besaran disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, yang mengatakan akan ada rencana aksi besar melibatkan 75.000 buruh Tribuners di sela-sela momen kemerdekaan Republik Indonesia rentan antara tanggal 15 sampai 25 Agustus 2025. Aksi ini menurut Said Iqbal akan digelar serempak di seluruh Indonesia atau di 38 provinsi, dan di Jakarta nantinya akan dipusatkan di Istana Negara dan juga di DPR RI, kemudian di kantor-kantor gubernur misalnya di Bandung, Serang, Surabaya, ada di Semarang, Jogja, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, dan lain-lain, Tribuners. Disampaikan oleh Said, beliau menuturkan bahwa setidaknya akan ada 6 tuntutan yang dibawakan oleh buruh dalam aksi tersebut. Di antaranya, buruh ini juga menolak adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat Tribuners sebagai bentuk kerjasama tarif. Data pribadi katanya Pak. Apa itu? Data pribadi. Ya nanti itu sedang di negosiasi berjalan terus. Ya. Hah? Tadi singgungnya hari lahir PKB, Pak. Kan sudah tadi pidato saya. Yuk dengar, oke? Yuk. Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut. Apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya, dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia. Yang menjadi pertanyaan publik juga, data yang akan diberikan kepada Amerika ini adalah raw datanya kah? Seperti nama, alamat, tanggal lahir, bahkan mungkin kalau kartu kredit saja kan kita juga tetap harus mengisi data pribadi, Bang Dev. Jadi bentuk data seperti apa yang akan ditransfer? Ya, ini juga justru kita masih menunggu penjelasan lebih detail. Ya, saya nggak bisa menerka-nerka lebih jauh, akan tapi ya kalau kita bicara nomor kartu kredit, nama dan lain-lain seperti itu sebenarnya kan memang sudah sudah kesimpan melalui baik itu Mastercard atau Visa ya, ataupun American Express, itu kan semua adalah perusahaan-perusahaan Amerika, jadi mereka juga sudah memiliki data-data tersebut begitu. Nah, terus kalau kita bilang kalau data-data raw seperti data pribadi seperti alamat dan lain-lain, nah cuman ini kan seringkali ada bocoran data ya, jadi sebenarnya nggak perlu di trading disimpan di database ataupun diakses oleh negara lain, itu juga sudah dapat diakses oleh macam-macam orang melalui dark web ya. Nah, tapi kita kan memiliki undang-undang PDP yang sudah disahkan. Nah, di dalam undang-undang PDP itu ada aturan-aturannya dari penyimpanan data, standarisasi akan data center itu seperti apa, tanggung jawab pada pengampu data. Nah, hal inilah yang pastinya akan menjadi panutan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi. Jadi pemaknaannya yang tidak benar, jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan. Cross border data transfer atau data flow itu ada suatu praktek yang lazim dimanapun ya. Dan itu juga dimungkinkan dalam Undang-Undang PDP melalui pasal 56. Namun, kita juga sekarang dengan adanya konstelasi perubahan geopolitik ya, teknologi dan apalagi sekarang eranya kebocoran data ya, kebocoran data, peretasan segala macam. Itu konstelasi yang dulu kita pikirkan waktu membuat Undang-Undang PDP ya. Dan sekarang kalau kita bilang data aman, udah nggak berlaku.
Karena data itu bisa bocor di berbagai sisi ya, dan data itu juga bisa dijadikan alat untuk nge-profile seseorang. Ya, jadi kalau kita ingat peristiwa, saya nggak tahu ya, teman media dulu sempat ngulas tahun 2016 itu ada namanya skandal Cambridge Analytica. Itulah yang membuka kita bahwa tuh data ternyata bisa disalahgunakan untuk kepentingan, berbagai kepentingan, baik itu politik ya, opini publik ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita juga ingin kejelasan melalui kebijakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat itu, ini sebetulnya yang mana gitu ya, karena ini jadi simpang siur, dari Gedung Putih bilang begini, teman-teman di pemerintah bilang begitu. Jadi yang kita bicarakan ini sebetulnya apa yang terjadi? Sebenarnya agak cemas juga ya, khawatir gitu. Bisa jadi kan salah satu data pribadi saya juga jadi ditukarkan gitu. Jadi kakak sendiri setuju atau enggak sih sebenarnya terhadap hal tersebut? Kalau misalnya memang ya dikatakan kan data pribadi ya, kalau saya jujur kurang setuju kalau memang data pribadi yang ditukarkan gitu. Menurut kakak konsekuensinya apa sih sebagai salah satu mahasiswa melihat transfer data WNI ke AS itu? Kalau menurut saya tanpa ada pertukaran data pun kan masih ada resiko kebocoran data ya, apalagi kalau misalnya sengaja ditukarkan, apalagi ke negara lain yang kita nggak bisa kontrol digunakan sebagai apa datanya gitu. Jadi bisa jadi untuk mungkin perdagangan secara global dan kita nggak tahu kalau itu ternyata salah satu data kita gitu. Jadi bahayanya banyak sekali dan kita nggak bisa kontrol karena sudah ada di pihak negara lain seperti itu. Jadi kalau aku tarik kesimpulan dari omongan kakak, ada rasa khawatir ya kayak sedikit ya? Betul, betul. Nah, harapannya sih kak buat pemerintah terkait hal ini kira-kira apa? Lebih mengkaji lagi sih terkait perjanjian ini, apakah lebih banyak benefitnya untuk warga Indonesia atau memang banyak resikonya gitu, karena kan negara sendiri juga bertanggung jawab atas data pribadi dari warga-warganya begitu. Oke, makasih Kak Riza. Ini aku bergeser nih ke Kak Nadel. Kak Nadel, pertanyaannya masih sama kayak Kak Riza. Kira-kira tanggapannya soal data pribadi WNI yang nantinya akan ditransfer ke AS ini sesuai dengan permintaan AS, gimana melihatnya? Kalau saya pribadi kurang setuju ya. Yang pertama, kenapa? Soalnya saya gimana ya? Sejauh ini aja masih suka kita kebobolan data. Gimana kalau misalkan kita ngebagi atau enggak transfer data kita ke pihak asing? Jadi kalau kakak sendiri sebagai mahasiswa melihatnya setuju nggak sih? Saya pribadi cukup nggak setuju. Kira-kira boleh dijelaskan kak konsekuensinya nih sebagai mahasiswa melihat transfer data yang diminta oleh Amerika Serikat ini sendiri gimana sih melihatnya? Kalau yang saya lihat itu yang pertama rakyat kurang dilibatkan ya untuk ambil keputusan ini. Tiba-tiba udah ada saya lihat berita untuk transfer datanya. Jadi kalau misalkan untuk sejauh ini mendingan tunda dulu deh gitu, atau enggak cari alternatif lain yang gimana kita data aman tapi keputusan bisa diambil juga. Baik, terima kasih. Belum sampai Amerika Serikat aja data kita udah bocor kemana-mana, apalagi kalau udah sampai sana. Amerika kan rencananya mau mengelola data pribadi WNI. Terus imbasnya gimana? Anda mau data Anda diketahui orang banyak? Kita aja susah payah jaga data pribadi kita, KTP kita. Ini ada orang lain yang tahu nama ibu kandung kita segala macam. Apa kita mau? Gitu kira-kira imbasnya. Jadi gini, Presiden Trump meminta Indonesia untuk mentransfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat sebagai salah satu poin kesepakatan dalam kerangka perjanjian resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia. Data pribadi yang dimaksud menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto adalah data-data yang dimasukkan seseorang ketika dia mendaftar email atau media sosial, atau mungkin ketika dia mendaftar dan berlangganan di pemutar video dan musik online seperti nama, alamat, dan lain-lain. Pemerintah sih bilangnya Indonesia udah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Amerika Serikat ini hanya tinggal mengikuti protokol yang ada di Indonesia aja. Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara. Indonesia sudah persiapkan protokol. Masalahnya nih, Amerika Serikat nggak punya undang-undang serupa di tingkat nasional. Kita jangan terlalu yakin Amerika sanggup melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Di sana apa? Setiap hari di Amerika jadi peretasan. Kan mereka sendiri baru menyadari dan sangat pusing menghadapi masalah ini. Gimana ceritanya gitu ya? Dia bisa menjamin data warga negara Indonesia bila ditempatkan di Amerika aman. Kan lucu juga. Risiko buat WNI jadinya apa? Praktisi keamanan siber sempat bilang nih, dia menggambarkan kalau setiap hari aja data kita tuh udah bocor. Kayak kita sering ditelepon sama
orang-orang yang mau nawarin pinjol atau misalnya dapat WhatsApp dan SMS yang nawarin judi online. Belum sampai Amerika Serikat aja data kita udah bocor, apalagi kalau udah sampai sana. Data kita sebagai pengguna media sosial seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir bisa dianalisis dan akhirnya memberikan gambaran lengkap tentang perilaku seseorang atau masyarakat. Jadi pada masa mendatang, bukannya nggak mungkin nih kita akan lebih sering dapat telepon dari orang yang nawarin pinjol atau WhatsApp dari judol gitu, atau mungkin produk-produk dan jasa lain yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Yang sekarang aja kita udah pusing kok dengan gangguannya ya. Apalagi sekarang orang lain tahu, kan bertambah. Orang jahatnya bertambah, motivasinya bertambah. Apa kita sanggup menghadapi semua tantangan itu? Belum tentu kan? Transfer data dong, itu dari pimpinan ada dorongan nggak sih ke pemerintah gitu agar segera menjelaskan soal transfer data ini? Soalnya kan yang dijelaskan itu baru permukaannya aja bang, itu belum sampai apakah data yang diberikan itu sampai ke nikah atau apa, itu kan belum. Ya, kami sudah minta kepada Komisi 1 untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang, agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas. Kemudian. Tapi kalau pimpinan memandangnya emang ini sah-sah aja bang, untuk mentransfer data WNI ke luar, katanya kan itu sudah sebelum-sebelumnya tuh juga udah sering dilakukan gitu. Nah justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok koordinasi juga dahulu. Oh berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama? Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Ini kan sudah diserahkan oleh Webpos, apakah sebelumnya Kom Digi tidak dilibatkan dalam proses ini atau bagaimana? Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok nanti kita akan koordinasi seperti apa penjelasannya, dan nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini kami harus menunggu sampai ada koordinasi dengan Menko Perekonomian. Pada saat membuat email akun itu kan data upload sendiri gitu. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Kalau yang lazim kemudian dilakukan dalam hubungan diplomatik juga, ini pertukaran datanya seperti apa sih Pak Ardi yang masih dibatas? Oke, kepentingannya untuk hubungan diplomatik, keamanannya betul-betul dijaga, penggunaannya juga tentunya sangat terjamin, begitu? Iya, jadi data kalau kita bicara itu kan gini ya, data yang biasanya yang selama ini saya pahami ya kita biasanya ada pertukaran exchange of data and intelligence ya terkait dengan tindak kejahatan. Itu ada. Itu sampai sekarang masih berjalan ya, apalagi kita sudah ada dalam framework kerjasama dengan Interpol ya, itu udah sebelumnya udah. Terus juga terkait dengan misalnya dalam kerangka mungkin data-data keuangan, proyeksi misalnya melalui kerangka Bank Dunia ya, Bank Dunia. Makanya ada Bu Sri Mulyani di sana ya. Jadi hal seperti itu juga sekarang itu sudah berjalan sebetulnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau dengan apa yang kita baca ya, kita pahami dari rilis di Gedung Putih, saya meyakini ini is beyond that ya. Itu sesuatu yang udah di luar itu. Dan ada kemungkinan, apalagi kita melihat kemarin waktu ketika kita masih diminta untuk menyetujui 32%, ya sekarang turun dari 90%, itu kan banyak persyaratannya. Ada terkait juga kita punya produk nasional terkait dengan keuangan segala macam. 0% dari produk yang diimpor dari Amerika. Nah ini 17%, jangan-jangan ada hal lain yang di barter, kita nggak tahu kan. Tapi intinya kita memang harus benar-benar ketat ya, meliti semua diktum dari perjanjian itu. Jangan sampai justru perjanjian ini merugikan undang-undang PDP, karena harus diingat undang-undang PDP itu hasil karya semua orang ya,
Ya, pemerintah ada di situ, kami di situ, industri ada di situ, perguruan tinggi ada di situ, masyarakat ada di situ, hampir semuanya ada di situ. Nah, kalau memang ini terjadi, ya mohon maaf aja, saya harus mengatakan ini sama saja mengingkari upaya bersama yang kita lakukan. Kita kan sudah punya perlindungan data pribadi, ya, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintah kita. Kalau soal pengelolaan data kita masing-masing, ya, tapi tadi saya juga koordinasi sama Pak Menko Erlangga sebagai leader dari negosiasi itu. Jadi ini semacam strategic trade management. Ini tujuannya semua komersial. Jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain. Kira-kira seperti itu. Untuk kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia. Bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa pembeli, siapa penjual. Dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Itu yang kita lakukan juga dengan misalnya Uni Eropa dan segala macam. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya di tingkat ASEAN sendiri memang ada perjanjian untuk sebenarnya kalau transfer data di antar ASEAN itu sudah mulai dibuka untuk di beberapa tahun terakhir, terutama yang terkait dengan DEFI, ya, Digital Economy Agreement gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Amerika sendiri, kalau kita mau mentransfer data itu di Undang-Undang PTP diperbolehkan. Kita sebenarnya menyangkutnya adalah di Undang-Undang PTP-nya, Mbak Okta. Di Undang-Undang PTP itu memperbolehkan asal memang sudah ada aturan yang jelas. Dalam ini adalah peraturan pemerintah. Di Undang-Undang tersetat dengan jelas seperti itu. Nah, kemudian di stat juga kalau memang ada aturan yang lebih kuat di negara tujuan, minimal sebenarnya ada patokan-patokan yang di negara mana sih yang bisa kita bebas transfer data, itu minimal tidak ada kejadian scam, tidak ada kejadian breach data dan sebagainya yang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, masalahnya adalah di Amerika sendiri itu sudah banyak sekali terjadi scam data, juga ada breach data juga yang pada akhirnya ini juga akan berpotensi terjadi di data masyarakat kita ketika memang transfer data ke sana. Jadi inilah yang sebenarnya kita harapkan ada penyelesaian di dalam peraturan pemerintahnya seperti apa. Karena kalau kita bicara mengenai undang-undang itu dibutuhkan peraturan pemerintah untuk mengatur secara lebih rinci. Nah, sampai saat ini sayangnya belum ada peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur mengenai transfer data ke luar wilayah negara Indonesia gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya terkait juga dengan bisnis, Mbak. Bisnis yang perusahaan cloud Amerika itu kan sudah bangun besar-besaran di data centernya di Amerika. Nah, kalau mau bisnis di Indonesia kan harus membuka data center di Indonesia. Nah, inilah yang sebenarnya bisnis mereka tuh cukup terganggu di situ. Makanya ini yang mereka tekankan harus ada transfer data ke luar negeri. Tapi sekali lagi ini juga harus berpatokan pada undang-undang PTP kita yang mengatur mengenai peraturan pemerintah yang harus dibuat sebelum transfer data luar negeri itu dilaksanakan. Sebanyak 75.000 buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di 38 provinsi pada rentang waktu 15 hingga tanggal 25 Agustus tahun 2025. Aksi ini akan dipusatkan di Istana Negara dan DPR RI untuk wilayah Jakarta, sementara di daerah lain akan dilangsungkan di kantor gubernur masing-masing, termasuk di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Medan, dan Bandar Lampung. Dalam aksi tersebut, buruh akan membawa 6 tuntutan utama. 2 di antaranya adalah penolakan terhadap rencana transfer data pribadi warga negara Indonesia, WNI, ke Amerika Serikat. Selanjutnya desakan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas Satgas PHK guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 4 tuntutan lainnya meliputi penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 168/2024.
Lalu pengesahan RUU Pemilu yang mengatur pemisahan pemilu nasional dan daerah sesuai putusan MK nomor 135/2025 serta reformasi sistem perpajakan yang lebih adil bagi buruh, termasuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak PTKP, menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan diskriminasi pajak bagi buruh perempuan yang berkeluarga, serta penolakan pajak atas pesangon, JHT, THR, dan dana pensiun. Aksi ini disebut sebagai bentuk respons terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan buruh, termasuk meningkatnya ancaman PHK, stagnasi legislasi RUU Perburuhan, ketimpangan sistem perpajakan, dan ketidakjelasan sikap pemerintah dan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri atas 4 konfederasi serikat pekerja, 63 federasi tingkat nasional, serta 9 organisasi kerakyatan lainnya, menyatakan bahwa aksi akan berlangsung secara damai dan konstitusional.